Iya, sebenarnya perkenalkan nama saya Tri Kristianti, saya kepala sekolah dari SD Negeri 1 Surabaya. Saya sangat berterima kasih sekali kita bisa bertemu di sini ya Bu, kita bisa saling berbagi pengalaman seperti itu. Terima kasih Bu atas Ibu meluangkan waktu saya untuk pertanyaan bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral. Untuk kasus-kasus dilema etika maupun kehidupan moral itu kalau saya mengidentifikasikan seperti ini. Kalau dilema etika itu adalah misalnya kasus di mana kita itu dihadapkan pada situasi yang harus memilih di antara dua pilihan, di mana keduanya itu secara moral itu benar, tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan untuk rujukan moral itu di mana kita dihadapkan pada situasi untuk membuat suatu keputusan yang satu itu benar dan yang satu benar salah. Seperti itu ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, untuk bagaimana cara memutuskan suatu permasalahan yang sama-sama benar, sama-sama bernilai kebajikan. Bagaimana caranya untuk mengambil keputusannya Bu? Caranya yaitu untuk mengambil keputusan seperti itu. Langkah yang pertama yaitu saya akan mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu. Nah, dengan setelah itu melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Setelah itu mencari fakta-fakta atau informasi-informasi kenapa kok masalah ini bisa muncul. Nah, setelah dari itu terus dari benar dan benar itu kita kaji dengan menguji tentang tadi dengan menggunakan prinsip resolusi. Apakah ini individu versus masyarakat dengan kelompok dengan aktivitas. Nah, setelah itu kita cari solusinya. Setelah mencari solusi, nah nanti kita dari beberapa solusi itu kita ambil yang terbaik dan yang bisa untuk saling menguntungkan dari beberapa pihak. Jadi tidak ada yang berarti sampai itu selalu identifikasi. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan untuk mengambil keputusan yaitu yang pertama seperti tadi, bisa mengidentifikasi masalah seperti dulu ya, dengan mencari penyebab dari masalah tersebut. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dari masalah itu, serta setelah itu saya juga akan mengumpulkan fakta-fakta terkait, informasi-informasi terkait dengan permasalahan tersebut. Setelah itu baru ke pengujian benar atau salah maupun pengujian benar dan benar tadi. Nah, setelah itu kita melakukan prinsip resolusi seperti tadi individu atau masyarakat versus masyarakat dan sebagainya. Dan setelah itu investigasi dilema. Nah, setelah itu baru kita membuat keputusan. Keputusan itu sudah kita buat, terus kita selanjutnya bisa melihat lagi apakah keputusan itu sudah benar atau belum dan merefleksikan. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus mendiskusikan dengan semua pihak. Jadi tetap yang pertama kita harus berdiskusi. Hebat sekali Ibu selalu dalam permasalahan selalu berdiskusikan dengan rekan-rekan sejawat. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, adakah cara yang paling efektif Bu untuk menurut Ibu bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus? Oke, cara yang paling efektif itu menurut saya bermusyawarah ya Bu. Itu sudah suatu istilahnya untuk sesuatu yang efektif karena dengan mempunyai kasus tersebut kita bermusyawarah baik yang semua yang terlibat
tadi apa itu dilema etika dan juga moral setelah dari semuanya itu kemudian mencari alasan kemudian mencari solusi yang saling menentukan. Jadi ada tidak apa ya agar tidak merasa dirugikan, semua itu kita benar-benar untung dan istilahnya legowo. Kalau sudah legowo kemudian bisa sejalan gitu. Dengan kolaborasi bermusyawarah itu akan menyelesaikan masalah. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dinamika? Mungkin ada satu kasus yang sulit yang perlu dipecahkan seperti apa? Kalau saya itu ya ketika ini ya semacam kita itu ketika ini kan kita harus melakukan suatu perubahan ya Bu ya dunia pendidikan kita, bahwa kalau yang kemarin itu pendidikan berpusat pada guru, sekarang kita berpusat pada murid. Untuk melakukan mengajak perubahan itu kan juga sudah kita membuat program atau membuat suatu keputusan bahwa kita harus melakukan perubahan. Tapi kadang keputusan kita ini sering yang terutama yang mindsetnya belum terbuka ya Bu, itu pasti akan merasa ngapain juga seperti ini, terus mereka gundelan biasanya dengan keputusan kita itu gundelan. Nah itu yang sering merupakan tantangan bagi saya, bagaimana caranya bahwa keputusan saya ini bisa diterima oleh semua pihak gitu. Jadi ya itu mereka satu tantangan bagi saya itu. Ya semoga tantangan itu bisa tersampaikan saat berjalannya waktu ya. Karena prosesnya memang waktu itu proses ya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu itu mempunyai jadwal dalam menyelesaikan kasus? Kalau jadwal sih tidak ada ya Bu. Saya biasanya secara insidensial saja. Jadi ketika ada masalah itu ya harus bisa mungkin kita selesaikan sesegera mungkin biar tidak berlarut-larut. Juga yang punya masalah itu juga bisa sudah lega, saya punya masalah seperti ini dan sudah diselesaikan itu. Jadi intinya untuk jawab khusus kita saya tidak ada. Jadi langsung diselesaikan Ya, kolaborasi dari guru atau orang tua itu semua pihak-pihak yang terlibat tadi kita ajar. Iya. Adakah yang disampaikan itu dari cara permasalahan menyelesaikan masalah tadi? Maksudnya seperti apa ya dalam pembelajaran? Oh ya, pembelajaran yang saya terima ya itu dengan apa ya, bahwa untuk setiap urusan itu apapun permasalahannya itu harus berdasarkan nilai kebajikan dan juga harus berpihak pada murid. Sehingga dari hasil keputusan tersebut itu bisa berdampak positif pada lingkungan sekolah kita. Jadi tadi itu kan budaya rasa kita dan juga semua yang kita ambil itu istilahnya demi kebaikan bersama. Itu satu pelajaran. Dan juga tadi dengan langkah-langkah 9 langkah tadi sesuai nilai kebajikan tadi itu kita sangat terbantu sekali gitu. Bahwa ternyata membuat keputusan itu harus ditimbang-timbang, harus dengan 9 langkah tadi. Itu pembelajaran yang saya ambil. Terima kasih Ibu atas waktunya, perlonggaran waktunya untuk wawancara saya bersama saya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bu. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Minta waktunya sebentar ya Bu. Ya. Sepertinya janji kemarin saya akan mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Boleh memperkenalkan singkat
selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Negeri Selatan. Selamat buat jenengan sudah menjadi peserta GGP, sukses selalu sehingga nanti di Korwil Kedan akan lebih baik, lebih berinovasi lagi. Terima kasih Bu doanya. Saya ingin menanyakan Bu, bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Oh, jadi begini Bu, kalau dilema etika itu di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, yang satu benar dan yang satunya juga benar. Itu yang dilema etika Ibu. Sedangkan rujuk moral itu di mana kita dihadapkan pada kasus yang satu bernilai benar dan yang satunya bernilai salah. Itu Bu. Ya. Baik Ibu ya, untuk yang kedua ya Bu ya, bagaimana Ibu itu memutuskan suatu permasalahan yang permasalahannya itu sama-sama benar atau sama-sama bernilai kebajikan? Bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Caranya yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi masalah tersebut dengan melihat siapa yang terlibat, kemudian mencari solusi, dan dari beberapa solusi itu kita ambil solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik untuk kasus tersebut maupun untuk Jadi urutan seperti itu ya. Iya. Dan selanjutnya Bu, untuk langkah-langkah tersebut apa yang biasa Ibu lakukan ya Bu untuk pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dengan mencari penyebab masalah tersebut. Jadi mengidentifikasi masalah itu kita juga mencari penyebab masalahnya itu apa. Setelah mencari penyebabnya, kemudian siapa saja yang terlibat. Jadi yang terlibat itu siapa saja. Setelah mencari siapa saja yang terlibat, kita mencari fakta-fakta dari yang terlibat tersebut, fakta-fakta sesuai realita dari permasalahan tersebut. Kemudian berdiskusi dengan rekan guru yang lain, kita berkolaborasi, berdiskusi dengan guru yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi selalu mengimplementasi dengan berkolaborasi. Iya, betul. Untuk selanjutnya ya Bu ya, adakah cara yang paling efektif Bu yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus? Kalau saya itu cara yang paling efektif adalah bermusyawarah. Dengan kita bermusyawarah, kasus tersebut kemudian kita identifikasi apakah masalah tersebut berhubungan dengan murid atau berhubungan antara guru dengan guru. Nah itu kemudian kita mencari alasan kenapa masalah itu terjadi dan kemudian mencari solusi yang saling menguntungkan. Sekali. Ya. Jadi dengan cara bermusyawarah, mengidentifikasi, untuk menyelesaikan masalah itu selalu berurutan. Gitu. Kemudian hal apa saja selama ini membuat tantangan Ibu ya kan untuk kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada satu kasus yang sulit untuk dipecahkan. Seperti apa Bu tantangan itu? Kalau yang pernah saya alami itu kan bahwa merubah mindset guru untuk menjadi lebih baik, lebih inovasi, untuk berpusat pada murid itu kan tidak mudah. Cenderung ada beberapa guru yang masih menggunakan pembelajaran lama, yaitu teacher center. Kalau sekarang kan sudah pembelajarannya itu berpusat pada murid. Nah itu sebuah tantangan karena kita harus menggali penyebab-penyebabnya, kenapa susah untuk berubah. Kemudian setelah menggali itu kita mencari solusi yang saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Itu menjadi tantangan kami. Berarti butuh proses ya? Iya. Jadi tidak bisa instan. Iya ya? betul. Untuk selanjutnya Bu, apa Ibu itu mempunyai jadwal dalam menyelesaikan kasus itu? Kalau saya tidak Bu, saya tidak terjadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus itu.
misal kasus itu terjadi sekarang, pada waktu itu juga harus saya selesaikan, walaupun nanti juga pakai proses seperti tadi yang disampaikan dengan tidak bisa instan, tapi kita harus segera tangani supaya tidak berlarut-larut sehingga masalah itu ada solusinya dan terpecahkan gitu loh. Tidak berlarut-larut Ya. Tidak ada permasalahan di Iya. sekolah ya. Iya. Jadi langsung diselesaikan ya. Iya. Itu juga ya. Iya. Kemudian ya Bu, untuk menyelesaikan kasus-kasus faktor yang mempermudah itu apa Bu? Yang membantu saya untuk mempermudah menyelesaikan kasus itu adalah dengan berkolaborasi. Berkolaborasi tidak hanya dengan guru. Jadi kita berkolaborasi dengan selain guru dengan orang tua. Nah, dilihat dari kasusnya dulu. Kalau cukup diselesaikan tanpa bantuan orang tua, ya kita selesaikan tidak melibatkan orang tua. Tapi kalau perlu melibatkan orang tua, kita juga harus menggali informasi atau fakta-fakta dari orang tua. Biasanya yang berhubungan dengan murid itu pasti nanti hubungannya dengan orang tua. Itu. Ya, mencari solusi bagaimana untuk mencari permasalahan yang Iya, sebenarnya. iya. Itu bagus sekali dalam menyelesaikan masalah. Dari semuanya yaitu yang tadi sampaikan ya, adakah pembelajaran yang bisa diambil dari cara-cara itu menyelesaikan masalah tadi? Pembelajaran yang saya peroleh bahwa setiap keputusan ya, apapun itu permasalahannya harus berdasarkan nilai kebajikan. Nah, itu nilai kebajikan dan harus berpihak pada murid. Sehingga dari hasil keputusan tersebut berdampak positif bagi lingkungan sekolah. Itu Bu. Terima kasih Ibu sudah wawancara dengan saya tentang permasalahan, cara mengimplementasi, berkolaborasi dalam pembicaraan kasus. Mungkin itu juga untuk pembelajaran saya juga, masukan saya agar saya juga lebih baik lagi. Terima kasih waktunya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Putin. Semoga kedepannya menjadi guru penggerak yang sesuai semboyan guru penggerak, bahwa tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.